وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah kemanapun kaki melangkah, dimanapun kita berada. Jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tetap terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari dunia yang penuh dengan kejahilan, dari alam yang penuh dengan kemaksiatan, menuju Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkan agama Islam ke seluruh penduduk umat manusia agar mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin beserta ulama mutaakhirin. Yang khatib muliakan seluruh pengurus masjid, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tengku-tengku, ustad-ustad, kiai-kiai, abu-abu yang telah berhadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang khatib muliakan wabil khusus kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang terbaik ini Allah telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan. Salah satu nikmat yang telah Allah berikan adalah nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita semua dapat bersama-sama melangkahkan kaki dan berhadir ke rumah Allah untuk menunaikan fardu salat Jumat yang telah Allah wajibkan khususnya kepada kaum laki-laki. Maka pada hari ini, sebelum khatib membacakan rukun 2 al-khutbah, izinkanlah sejenak khatib menyampaikan nasihat dan mau'izah hasanah, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi dan juga bermanfaat untuk seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah khatib hari ini ialah bagaimana cerita Abu Darda dalam menangani musibah yang Allah berikan. Abu Darda yang nama aslinya adalah Uwaimir bin Malik, salah seorang sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Ansar, yaitu penduduk tetap kota Madinah,
di mana Abu Darda dulunya adalah orang yang sangat gemar menyembah berhala. Saking sayangnya kepada berhala tersebut, beliau memberikan pakaian termahal. Beliau juga memberikan parfum yang terbaik, mewah dan termahal. Begitu cintanya Abu Darda ataupun yang disebut dengan Uwaimir bin Malik kepada berhalanya, sehingga Abdullah bin Ruwahah pernah menghancurkan berhala-berhalanya itu, yang dapat menyebabkan Abu Darda sangat marah kepada sahabatnya tersebut. Ternyata Abdullah bin Ruwahah sudah terlebih dahulu masuk Islam, dan pada saat itu Abu Darda belum juga masuk Islam. Namun setelah berhala-berhalanya hancur, beliau tidak marah, karena beliau berfikir ternyata berhala yang beliau sembah tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula menolak mudarat. Ketika dihancurkan oleh sahabatnya, berhala tersebut tidak dapat menolong dirinya sendiri, sehingga beliau mengajak sahabatnya untuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah masuk Islam, Abu Darda dikenal dengan sahabat yang sangat dekat dengan masjid. Dikenal seperti seorang sahabat yang sangat dekat dengan Al-Quran. Dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat rajin bersedekah, sehingga beliau menghabiskan waktu-waktunya di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika beliau sedang bersama para sahabatnya, beliau berbicara mengenai masalah agama dan ilmu pengetahuan. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki mencari Abu Darda dan memberitahukan sebuah berita penting, yaitu tentang terbakarnya rumah Abu Darda. Mendengarkan berita tersebut, Abu Darda tidak langsung percaya dengan berita yang disampaikan oleh lelaki tersebut. Kenapa demikian? Karena setiap harinya beliau selalu berzikir dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini berlandaskan kepada sabda Rasulullah, yang mana Rasulullah bersabda, man qalaha awwala naharihi lam tusibhu musibah hatta yumsiya. Barang siapa yang mengucapkan zikir ataupun doa ini, kata Rasulullah, maka dia tidak akan tertimpa musibah sampai sore hari. Kalau dia ucapkan pada pagi hari, maka dia dijamin akan selamat daripada musibah sampai sore hari. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa man qalaha akhiran nahar lam tusibhu musibah hatta yusbiha. Barang siapa yang mengucapkan doa tersebut, zikir ini, kata Rasulullah, maka dia tidak akan ditimpa oleh musibah sampai pada pagi hari. Apa doa tersebut? Rasulullah mengajarkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang tiada Tuhan selain engkau. Alaika tawakkaltu, dan hanya kepada engkau aku bertawakal. Wa anta rabbul arsyil azim, sesungguhnya engkau adalah Tuhan
Rabbul Arsyil Azim, Tuhan Arasy yang maha mulia. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tiada daya dan upaya kecuali dari engkau ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, Tuhan yang maha mulia. Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Wa man lam yasha lam yakun, dan apa saja yang belum Allah kehendaki pasti tidak akan pernah terjadi. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya hawa nafsuku. Wa a'udzubika min syarri kulli khaliq, wa a'udzubika min syarri khalqin, dan aku berlindung dari seluruh keburukan yang dilakukan oleh makhluk-makhlukmu ya Allah. Wa anta akhidhum binasiyatiha, sesungguhnya engkau ya Allah yang mengatur ubun-ubun mereka, yang mengatur manusia. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus. Doa inilah yang selalu diajarkan oleh Abu Darda. Doa inilah yang selalu diamalkan oleh Abu Darda di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga ketika beliau mendengarkan laporan yang diberitakan oleh lelaki tersebut, beliau tidak percaya di dalam hatinya. Kemudian para sahabat yang lain, semua mereka berbondong-bondong keluar dari masjid menuju ke TKP, ingin melihat kondisi rumah Abu Darda. Sehingga semua sahabat, semua mereka berbondong-bondong pergi ke tempat di mana rumah Abu Darda yang katanya sedang terjadi kebakaran. Setelah sampai di tempat, para sahabat-sahabat yang lain merasa heran. Mereka bingung dan kagum. Mereka takjub. Ternyata semua rumah hangus terbakar. Tidak ada yang tersisa kecuali hanya rumah Abu Darda yang tidak dilalap oleh api si jago merah. Abu Darda, beliau bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat rumahnya tidak dilalap oleh si jago merah. Kemudian para sahabat menanyakan kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, apa rahasianya sehingga rumahmu tidak terjadi kebakaran, sedangkan di sekeliling rumahmu semua hangus terbakar?" Abu Darda menjawab, "Aku telah mengamalkan doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah khatib bacakan tadi." Apa pesan moral hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pesan moral yang pertama adalah ujian dan musibah yang Allah berikan, baik itu berupa teguran kepada kita, merupakan sebuah keniscayaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Selama umat manusia masih bernyawa, ruh masih ada di dalam badan, maka selama itu pula musibah dan ujian akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah juz 2 ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan rasa takut, wal khauf wal ju', dengan rasa lapar, miskin,
kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Ini semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allah sengaja memberikan ujian dan musibah agar kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih sabar. Waliya'lamallahul mujahidina minkum was-sabirin. Allah ingin mengetahui orang-orang yang terus-menerus beribadah, bermujahadah, melatih jiwanya, konsisten dirinya, istiqamah di jalannya, tetap beribadah kepada Allah walaupun datang musibah dan ujian yang berliku-liku. Ketika lampu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padam, Rasulullah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau istirja' kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada suaminya tercinta, "Ya Rasulullah, ini kan hanya lampu yang mati. Kenapa engkau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Apa kata Rasulullah? Kullu ma asa'al mu'min fahuwa musibah. Segala sesuatu yang dapat menyakiti hati orang beriman, maka itu dianggap musibah. Segala sesuatu yang dapat menyakiti hati orang beriman, maka dianggap musibah. Terlebih dengan corona yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 2 tahun corona bersama kita. Mungkin corona akan terus bersama kita selama 5 tahun kemudian. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah meninggalkan musalla ataupun masjid. Jangan pernah meninggalkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masker tetap, vaksin tetap. Kita berusaha. Vaksin tahap 1, tahap 2, tahap 3, bahkan tahap 10 tetap seperti biasa. Namun kita jangan pernah lupa kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan masjid. Jangan pernah meninggalkan rumah-rumah Allah, salat dan berzikir di dalamnya. Ketika seseorang meninggalkan salat, menjauhkan rumah Allah, maka Allah akan tetap terus memberikan ujian dan musibahnya. Allah akan terus menguji hamba-hambanya sampai hamba-hamba tersebut terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan dengan musibah dan ujian, biasanya manusia akan terus menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa dengan Allah. Kita sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah. Namun terkadang ada sebagian manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama, jangan pernah lupa kepada Allah, karena musibah adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Kemudian yang kedua, pesannya adalah kita ini adalah manusia yang lemah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul ghani, Allah itu kaya. Allah tidak butuh kepada makhluk. Wa antumul fuqara, sedangkan kita manusia fakir, butuh kepada Allah. Walaupun harta bergelimang, tahta dan jabatan ada di pundak kita, namun sebenarnya kita adalah makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan penderitaan kepada manusia, Allah pula yang memberikan kesenangan kepada manusia. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa annahu huwa adhaka wa abka, bahwasanya Allah lah yang membuat kita menangis dan bahagia. Allah yang membuat kita tersenyum dan bersedih. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pesan yang ketiga, kalau kita rajin mendekatkan diri kepada Allah, menunaikan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan apa yang Allah larang, mengamalkan apa yang telah Rasulullah anjurkan dan ajarkan kepada kita, maka kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jangan pernah meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah, walaupun hanya zikir dan doa yang telah diajarkan kepada kita di dalam kitab-kitab hadisnya. Terus berpegang teguh kepada Al-Quran. Kata Rasulullah, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan dua mutiara yang sangat berharga. In tamassaktum bihima lan tadillu bihi abada. Jika kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, kata Allah, maka aku akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan mengumpulkan dan kami akan membangkitkan nanti dia di hari kiamat dalam kondisi yang a'ma, buta, tuli, tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga bermanfaat untuk segenap hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. فتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.